Bayangkan sebuah dunia di dalam film yang tidak hanya ditampilkan, tapi dibangun dari nol dengan hukum alamnya sendiri. Sebuah planet asing yang terasa lebih hidup seperti di dunia nyata. Film Avatar bukan hanya film, ia adalah revolusi. Sejak dirilisnya film pertamanya di tahun 2009, James Cameron mengubah wajah industri perfilman. Teknologi 3D, efek visual canggih, hingga performance capture semuanya dibawa ke level baru. Teknologi kamera 3D yang ia rancang sendiri menciptakan pengalaman sinematik yang tak terlupakan. Dan sejak saat itu, dunia perfilman tidak pernah sama lagi. Avatar The Way of Water bukan hanya sekedar sequel. Ini adalah bukti nyata bahwa inovasi tidak pernah berhenti. Lebih dari 13 tahun, James Cameron dan timnya mengembangkan teknologi motion capture bawah air. Sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sejarah film. Mereka menciptakan rig kamera 3D khusus yang menggunakan 2 unit Sony Venice yang mampu merekam aktor di dalam air, sambil tetap mempertahankan kualitas sinematik setinggi mungkin. James Cameron dan timnya bahkan meminta Sony untuk menyesuaikan kamera Venice agar bisa dipakai dalam pengambilan gambar 3D. Sony kemudian mengembangkan teknologi bernama Rialto Extension yang sangat membantu saat mereka memakai alat khusus bernama beam splitter yang dibutuhkan untuk menciptakan efek 3D di film seperti Avatar. Yang lebih luar biasa lagi, teknologi-teknologi ini tidak berhenti di dunia hiburan. Teknologi motion capture yang digunakan dalam Avatar kini digunakan oleh ilmuwan medis di Inggris untuk mendeteksi penyakit langka seperti Duchenne Muscular Dystrophy atau DMD. Dengan pakaian penuh sensor, data gerakan pasien diubah menjadi avatar digital oleh kecerdasan buatan. Ini membantu para peneliti memantau perkembangan penyakit secara lebih akurat dan mempercepat pengujian obat. Menurut Profesor Paula Giunti dari UCL, dengan pendekatan baru ini kita bisa merevolusi uji klinis dan mendeteksi penyakit jauh lebih awal. Teknologi The Way of Water juga didukung oleh Weta Digital yang kini dimiliki oleh Unity, yaitu pembuat salah satu game engine terbesar di dunia. Teknik real-time rendering yang mereka bawa memungkinkan James Cameron dan kru melihat hasil akhir dari adegan langsung di lokasi syuting saat itu juga. Bayangkan saat syuting, mereka sudah bisa melihat bagaimana dunia Pandora akan terlihat, lengkap dengan karakter CGI, efek air, dan cahaya. Menurut Dave Poor, mantan animator Pixar, ini mempercepat proses produksi dan memberi kebebasan kreatif luar biasa pada para sutradara. Ketika Avatar dirilis pada tahun 2009, film ini meledak di seluruh dunia. Bukan hanya karena ceritanya yang epik, tapi karena pengalaman menonton 3D yang benar-benar baru. Memunculkan pengalaman yang nyata, mendalam, dan sangat imersif. Untuk pertama kalinya, penonton merasa seolah masuk ke dalam film, bukan hanya menontonnya dari luar. Inilah yang kemudian memicu apa yang disebut dengan kritikus sebagai 3D Gold Rush, yaitu demam 3D yang menjangkiti hampir seluruh industri film global. Beberapa film yang ikut-ikutan tren 3D pasca Avatar diantaranya adalah Alice in Wonderland tahun 2010. Disutradarai oleh Tim Burton, film ini adalah salah satu penumpang sukses dari hype 3D. Filmnya memang dibuat untuk format 3D, dan visualnya penuh warna serta imajinasi liar mirip dengan pengalaman Avatar. Hasilnya, box office meledak hingga $1 miliar lebih. Atas kesuksesan ini, studio melihat bahwa 3D bisa menghasilkan cuan yang besar. Yang kedua, ada Clash of the Titans tahun 2010. Awalnya film ini tidak dibuat untuk 3D, tapi setelah melihat kesuksesan Avatar, Warner Bros langsung memutuskan untuk mengubahnya ke 3D hanya dalam waktu 8 minggu. Hasilnya, visual 3D yang menyakitkan mata, tidak tajam, dan mengurangi kualitas cerita secara keseluruhan. Tampaknya tidak semua yang mengandung unsur 3D akan sukses secara otomatis. Konversi 3D kilat malah bisa merusak pengalaman menonton. Yang ketiga ada The Last Airbender tahun 2010. Ini adalah contoh yang paling terkenal tentang bagaimana 3D tidak bisa menyelamatkan film yang buruk. Konversi 3D-nya terburu-buru, gelap, dan malah memperparah kesan negatif film ini yang sudah dikritik karena akting dan naskah yang lemah memperlengkap bencana film The Last Airbender. Akibatnya, film ini sering masuk daftar salah satu film adaptasi terburuk sepanjang masa.
Pelajaran yang dapat diambil adalah 3D tidak bisa menutup kelemahan mendasar sebuah film. Banyak studio berpikir bahwa label 3D otomatis berarti lebih mahal dan lebih menguntungkan. Banyak akhirnya studio-studio mulai merilis film lama mereka dalam format 3D, contohnya Titanic 3D, Jurassic Park 3D, dan lain-lain. Mereka mulai menyuruh sutradara menambahkan elemen melayang agar efek 3D lebih terasa, serta menambahkan biaya tiket tanpa menambah nilai pengalaman menonton. Namun penonton mulai sadar, banyak film 3D hanyalah gimmick pemasaran. Tanpa perencanaan visual yang matang sejak awal, 3D hanya menjadi lapisan tipis, bukan fondasi kuat sebuah film. Sementara itu, James Cameron dari awal sudah memahami bahwa teknologi harus melayani cerita. Dia membangun Avatar dengan 3D sebagai bagian integral dari visi kreatif, bukan tambahan di menit terakhir. Tren 3D yang muncul setelah Avatar membuktikan satu hal: teknologi bisa jadi kekuatan besar atau jebakan. Banyak studio yang ingin mengejar keberhasilan Avatar, tapi lupa bahwa esensi film tetap ada pada cerita, karakter, dan kualitas produksi. Cameron bukan hanya sukses karena 3D, tapi karena ia tahu kapan dan bagaimana teknologi digunakan untuk memperkuat pengalaman sinematik. Sebelum Avatar, teknologi performance capture masih kaku. Lihat saja The Polar Express atau Beowulf terasa tidak manusiawi. Tapi setelah Avatar, teknologi seperti virtual camera system atau simulcam mulai dipakai di film seperti The Jungle Book, The Lion King, hingga serial The Mandalorian. Proses produksi kini semakin mengandalkan animasi real-time dan previs digital, bahkan sejak tahap pra-produksi. Sekitar tahun 2015, tren 3D mulai memudar. Banyak penonton kecewa karena efek 3D yang asal-asalan tapi tiket lebih mahal. Namun ini justru membuka jalan bagi inovasi baru seperti virtual production, real-time visual effect, dan integrasi digital total yang semuanya dimanfaatkan secara maksimal di Avatar The Way of Water. Salah satu hal yang membuat Avatar sangat berbeda dari film-film fiksi ilmiah lainnya adalah cara James Cameron membangun Pandora bukan hanya sebagai latar cerita, tetapi sebagai dunia utuh yang seolah benar-benar hidup. Tiap makhluk dirancang dengan biologi dan ekosistem realistis. James Cameron melibatkan ilmuwan biologi, ahli zoologi, dan pakar ekologi untuk merancang makhluk-makhluk Pandora, termasuk tumbuhan, hewan, dan hubungan antara keduanya. Contohnya, ikran atau Banshee, makhluk terbang besar yang digunakan oleh suku Na'vi, dirancang secara biomekanik mirip dengan Pterosaurus, dengan tambahan organ pernafasan sekunder agar bisa terbang lama. Thanator dan Viper Wolf, predator darat yang menggambarkan ekosistem rantai makanan di Pandora. Eywa digambarkan sebagai jaringan biologis dan spiritual yang menghubungkan seluruh makhluk hidup, seperti gabungan antara sistem saraf, akar pohon, dan kesadaran kolektif. Semua makhluk ini punya pola makan, siklus hidup, dan perilaku sosial, bukan sekadar makhluk aneh atau buatan CGI. Sedangkan bahasa Na'vi dirancang seperti bahasa asli. Bahasa Na'vi bukan asal dibuat. James Cameron mengontrak seorang ahli linguistik dari USC bernama Dr. Paul Kromer untuk menciptakan bahasa yang bisa diucapkan oleh aktor manusia, konsisten dalam tata bahasa dan struktur kalimat, memiliki fonologi, morfologi, sintaksis, dan kosakata lengkap. Saat ini, bahasa Na'vi memiliki lebih dari 2.000 kosakata, dengan komunitas global yang mempelajarinya, menerjemahkan teks, bahkan membuat puisi dan musik dalam Na'vi. Ini mirip dengan pengembangan bahasa Klingon di Star Trek atau Elvish di Lord of the Ring, tapi dengan penggunaan yang lebih sistematis di seluruh lini media Avatar. Pandora dirancang untuk diperluas ke media lain. Karena Pandora dibangun sebagai dunia nyata secara digital, maka mudah untuk mengembangkannya ke video game. Contohnya adalah Avatar Frontier of Pandora tahun 2023 adalah contoh game open world yang menggunakan data lingkungan Pandora yang sama dengan yang digunakan di dalam film. Juga digunakan untuk virtual reality atau VR. Lingkungan Pandora sudah digunakan dalam beberapa demo VR sebagai tempat eksplorasi imersif. Berikutnya ada experience theme park. Di Disney World Orlando ada Pandora The World of Avatar, yaitu taman hiburan yang menggunakan blueprint dunia digital Pandora untuk menciptakan pengalaman fisik nyata. Ini artinya Pandora bukan hanya diciptakan untuk satu film, tapi sebagai franchise ekosistem seperti Marvel Universe.
namun lebih fokus pada eksplorasi dunia, bukan karakter saja. James Cameron tidak hanya menulis cerita, dia membangun dunia. Dengan pendekatan ilmiah, linguistik, dan digital, Pandora menjadi lebih dari sekadar fiksi. Ia menjadi dunia alternatif yang dapat diakses, dijelajahi, dan diperluas ke media apapun. Avatar bukan hanya pencapaian sinema, ini adalah bukti bahwa ketika imajinasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi bersatu, hasilnya bisa mengubah cara kita memandang dunia, dan bahkan dunia-dunia yang belum ada. Dari kamera bawah air, bahasa fiksi yang dipelajari manusia nyata, hingga teknologi yang kini digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Karya James Cameron bukan sekedar film tapi fondasi masa depan perfilman. Dan ini baru permulaan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan sinema terbaik lainnya.